Selamat datang di channelku Cat Andini. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe ke channelku. Dan semoga konten yang aku bikin ke depannya bisa tetap konsisten dan bisa tetap kasih manfaat buat semuanya. Nah, buat yang baru atau buat subscriber yang belum kenal aku sama sekali, ya jelaslah siapa juga yang kenal aku, like who am I? Excuse me. Who are you? Perkenalkan, namaku Katrina, panggilannya Cat, dan aku ini adalah pelajar di Belanda yang sudah tinggal di sini sejak tahun 2018. Waktu itu aku datang untuk studi S2, aku dulu studinya di Amsterdam. Cuman setelah aku lulus, aku memutuskan untuk lanjut studi di sini, dan sekarang aku studi S3 di Groningen. Nah, di channelku ini aku mau lebih banyak ngobrol tentang pengalaman studiku di Belanda sini. Dulu aku daftarnya kayak gimana, kenapa memutuskan studi di Belanda, terus apa sih suka dukanya studi di Belanda sini. Untuk backgroundku sendiri, aku dulu lulus dari Fakultas Kedokteran di UGM. Aku lulus tahun 2016, astaga udah 6 tahun yang lalu. Hampir. Buat seri studiku yang aku bikin ke depannya, mungkin aku bakal share dulu ceritanya kenapa kok aku milih studi di Belanda. Sebetulnya kalau dibilang Belanda itu destinasi impian, ya bisa sih, bisa dibilang kayak gitu. Dari dulu aku udah pengen banget kuliah ke Belanda. Alasannya kenapa? Karena di Belanda ini inovasinya banyak. Dan untuk inovasi itu kan pasti butuh dana ya. Nah, sokongan dana dari entah itu dari pemerintah Belanda atau dari NGO atau dari perusahaan atau ya organisasi internasional itu banyak banget dan mudah ditemukan. Kans untuk kita dapat sokongan dana tersebut itu sebetulnya juga fair untuk semuanya. Jadi nggak cuma buat orang Belanda aja, tapi buat migran atau orang-orang dari negara luar Belanda, bahkan luar Uni Eropa yang memang mampu dan memang mau, ya bisa kita dapatkan. Itu sih alasan utamanya. Dan setelah aku lulus tuh aku waktu itu sebenarnya nggak mikir mau langsung S2 gitu. Jadi aku mikir-mikir dulu lah, enak kerja sih gitu, kerja dulu gitu, cari duit gitu, mencari pengalaman kan. Nah, sambil jalan itu sambil tak rasain ternyata passionku itu nggak cuman liatin pasien aja, tapi juga aku suka riset gitu. Aku suka cari-cari literatur, aku suka nulis, aku suka kalau ke lab gitu, itu rasanya kayak ngasih ada sensasi yang beda gitu loh. Dan aku pengen tahu lebih banyak, aku pengen belajar lebih banyak tentang hal-hal yang lebih inovatif di dunia medis. Jadi selama tahun 2017 awal itu, jadi ya kira-kira mulai bulan Februari, Maretan gitu, aku udah mulai cari-cari info tentang requirement-nya tuh kayak gini, persyaratannya tuh kayak gini-gini. Aku harus waktu itu ngajukan harus ikut tes IELTS, lalu nanti ada prosedur pendaftaran dan ada hal-hal lain yang lebih ke praktis untuk administrasi pendaftarannya itu. Gitu. Jadi misal harus transfer uang sekian untuk ikut tes seleksinya, dokumennya apa aja, jadi nggak cuma transkrip sama diploma kamu, tapi kamu juga waktu itu aku juga harus nulis CV dan motivation letter. Dan waktu itu yang nggak kalah penting juga adalah referensi. Nah, kok kebetulan waktu itu supervisorku di lab itu mau kasih aku surat referensi. Jadi ya aku bersyukur banget waktu itu istilahnya semesta mendukung ya. Jadi aku dapat support dari segala arah, gak cuma dari segi akademis aja, tapi dari keluarga. Setelah negosiasi ya udahlah, kalau emang itu passion kamu, kejarlah sampai ke negara orang. Nah, jadi untuk proses persiapan dan pendaftaran segala macam, kira-kira ya sepanjang tahun 2017 tuh aku udah belajar IELTS, terus sudah mulai ngumpul-ngumpulin referensi, belajar-belajar nulis CV, konsultasi tentang CV-ku dan motivation letter. Ya lumayan ini sih berat prosesnya karena aku ngelakuin itu juga sambil internship. Internship kan juga pasti ada bebannya, liatin pasien, jaga segala macam gitu. Jadi ya buat aku dulu itu cukup melelahkan, tapi in the end kalau aku disuruh ngelakuin itu lagi mungkin aku masih mau ngelakuin itu lagi. Nah, kalau di total-total durasi persiapannya lah istilahnya, itu waktu itu kira-kira makan waktu 6 sampai 8 bulan. Jadi di awal banget, awal 2017 tuh aku udah cari kursusan IELTS. Aku emang udah bisa bahasa Inggris, cuman untuk tes IELTS itu aku rasa aku harus butuh
banyak latihan dan aku butuh aku harus terbiasa dengan cara berpikirnya gitu loh. Kalau tes TOEFL kan mungkin cara berpikirnya lain, lebih kayak praktis karena itu dipakai sehari-hari. Karena IELTS itu lebih akademis ya levelnya, jadi lebih profesional. Kita harus ngerti kata-kata yang lebih kompleks atau istilah-istilah yang lebih ke arah jargon, yang lebih ke spesifik ke suatu bidang. Jadi itu lebih banyak kalau dengan banyak exposure atau banyak paparan dari les IELTS-ku ini, aku rasa itu sangat-sangat membantu. Tapi ya emang costnya mahal sih. Untung selama internship di rumah sakit tuh aku digaji, jadi ya masih cukup lah untuk bayar cost of livingku sehari-hari selama di Jogja dulu, selama internship dan juga les IELTS ini. Gitu. Waktu itu durasinya aku les tuh kira-kira 4 bulan apa ya. Terus aku ujian, jadi ujiannya di Jogja juga dan penguji kita waktu itu terutama untuk speaking itu pengujinya native speaker. Itu lumayan deg-degan sih karena kayak ya emang kita bisa ngomong tapi bahasa yang kita pakai sehari-hari dengan bahasa akademis atau bahasa profesional itu kan jelas beda ya gitu. Tapi ya in the end aku akhirnya bisa dan lulus dan ya untungnya nilainya kok nggak mepet gitu. Jadi itu yang menurutku paling lama persiapannya IELTS itu. Lalu yang kedua yang cukup lama juga, yang cukup makan waktu itu nge-build atau membangun CV-ku. Karena waktu itu, dulu aku S1 tuh ya bikin CV sih, tapi kayak nggak pernah mikir sampai, oh CV itu harus diarahkan. CV itu harus kayak, kita tuh membrush up diri kita, mengepak diri kita semenarik mungkin, biar orang itu memilih gitu, biar orang itu tertarik buat kenal kita lebih jauh. Waktu itu aku konsultasi juga sama beberapa pembimbing, sama mantan dosen pembimbing akademikku waktu aku ngerjain skripsi S1 itu. Dan ya itu cuma lumayan lama karena ya aku nggak bisa ngerjakan itu setiap hari ya, tapi kalau kalian bisa fokus mungkin kira-kira ya 3 minggu 1 bulan gitu bisa lah kalian belajar tentang struktur CV yang bagus dan nulisnya. Lalu yang harus disiapkan juga itu motivation letter atau kayak alasan kenapa kamu mau belajar atau milih program studi yang kamu pilih itu. Jadi nggak mesti cuman buat studi S2 aja ya. Nah, aku nulis juga motivation letter ini buat ngelamar kerja, buat studi S3, buat ya macam-macam lah, beasiswa dan segala macam gitu. Dan bikinlah motivation letter yang realistis gitu. Of course kita kalau bikin motivation letter pasti pengennya yang bagus ya, yang istilahnya mentereng gitu loh. Kalau orang Jawa bilang mentereng ya apa ya, yang menarik gitu loh, kayak agak hiperbolis sedikit. Tapi meskipun kita pakai kata-kata yang mentereng atau hiperbolis, kita harus tetap down to earth, kita harus tetap realistis gitu. Jadi sertakan di motivation letter kalian alasan-alasan yang bagus. Misal katakanlah, oh ya saya merasa kalau kedepannya karir saya itu akan sangat terbantu atau fak saya itu akan sangat terbantu kalau saya punya skill ini, dan skill ini bisa saya dapatkan waktu di Belanda katakanlah gitu, atau di negara tujuan kalian katakanlah begitu. Dan kalau saya punya skill ini, nggak cuman karir saya aja yang terbantu, tapi juga saya bisa berkontribusi ke masyarakat. Jadi kasih example yang real gitu, contoh yang real yang kira-kira masyarakat itu bisa dapatkan dan orang juga bisa bayangkan gitu. Jadi karena orang yang rekrut kita atau pewawancara itu kan bukan kita sendiri ya, jadi kepalanya tuh beda. Kalian harus bisa membuat pewawancaranya itu masuk ke headspace kalian atau memahami mindset kalian dengan kata-kata yang kalian tulis di motivation letter gitu. Jadi nulis itu gampang, tapi merancang apa yang kita tulis itu butuh waktu. Bukan berarti susah ya, cuman butuh waktu. Kalian pasti bisa belajar. Dulu aku juga belajarnya banyak dari YouTube, gimana sih caranya kita nulis motivation letter. Banyak sekali video-video yang bisa kalian tonton gitu. Jadi sumber belajar kalian nggak cuma dari sekolah, nggak cuma dari buku, tapi sekarang udah banyak banget sumber yang bisa kalian pakai untuk mendukung karir dan studi kalian. Ya
kasih waktu lah kira-kira setahun 2 tahun buat mantepin diri, buat persiapan. Apalagi kalau kalian persiapannya harus banyak ya, apalagi kalau kalian kerja juga, jadi waktunya harus benar-benar dibagi. Dan aku ngerasa itu juga pelajaran yang sangat berharga, karena dulu-dulunya ya bisa sih manajemen waktu, cuman kan nggak ada pressure ya, paling pressure-nya ujian gitu. Nah sekarang aku punya satu goal, satu tujuan, tapi aku juga punya kewajiban, aku harus kerja, aku harus memenuhi syarat-syarat untuk mencapai tujuanku itu. Jadi ada lebih banyak tekanan, ada banyak pressure yang ya in the end harus memerlukan manajemen waktu yang baik. Nah setelah kita siapin semua yang diperlukan, dokumen-dokumennya, lalu persyaratannya kita sudah, ya kita rasa sudah mencukupi gitu, kalian bisa lihat lagi ke website dari universitas yang kalian tuju atau program yang kalian tuju, kapan mereka buka pendaftaran dan kapan mereka kasih deadline. Itu kalau untuk FU dulu waktu aku tahun 2017 mulai daftar, seingatku itu mereka buka pendaftaran bulan Oktober atau November, jadi udah menjelang akhir tahun gitu. Dan itu nggak lama juga sih, kayaknya akhir Desember atau awal Januari itu mereka udah tutup pendaftarannya. Jadi sebisa mungkin kalian keep track ya, itu kalau bisa di handphone atau apa kasih reminder, oh tanggal ini kita tutup mereka tutup pendaftaran, jadi kita harus submit katakanlah 2-3 hari sebelumnya. Jangan sampai kelewatan datumnya, jangan sampai kelewatan tanggal deadline-nya gitu. Dan waktu itu prosesnya lumayan cepet, jadi Desember mereka tutup, tengahan Januari itu aku udah dapet pengumuman. Jadi antara bukaan pendaftaran sampai pengumuman itu kira-kira 2 bulanan lah maksimum, ya 1,5 sampai 2 bulan, lumayan cepet sih mereka. Dan waktu aku dapet email konfirmasi bahwa oh ya aku eligible atau aku boleh ikut tes seleksinya mereka, itu aku dikasih juga satu paper yang sudah dipublikasikan, dan itu aku harus melakukan semacam critical appraisal. Aku tuh nggak tahu bahasa Indonesia ya apa ya, tapi kita harus baca itu paper semuanya dan kita harus analisis, kita harus menelaah paper tersebut, apa yang sudah bagus dilakukan dan apa yang mungkin kita bisa kasih saran untuk perbaikannya paper itu. Nggak berarti kita harus ngirimin sarannya ke publisher atau ke jurnal yang mempublikasikan paper ini, tapi kita bisa mendiskusikan sama pewawancaranya kita itu gitu. Nah setelah dapat konfirmasi dan dapat paper yang disertakan untuk aku baca itu tadi, aku dikasih waktu kira-kira 2 minggu, sekitar 2 mingguan ya. Jadi mereka punya beberapa hari khusus gitu yang dialokasikan untuk interview sekalian tes. Karena aku nggak mungkin ya dari Indonesia terus berangkat ke Belanda dulu, nggak. Waktu itu aku tesnya tanggal 1 Februari. Jadi ini ya, wow, 4 tahun yang lalu. Waktu itu tesnya banyak sih yang ditanyakan. Jadi nggak cuma dari paper itu aja, tapi juga ilmu yang sudah aku punya sebelumnya, kayak orang sekarang istilahnya prior knowledge ya. Jadi yang sudah aku pelajari selama ini, selama S1, atau aku dapat selama aku kerja di rumah sakit dan segala macem, itu mereka juga menanyakan. Mereka juga bisa, oh kalau kamu dapat seperti ini, kasus seperti ini, atau situasi seperti ini, apa dasarmu untuk memberikan terapi A gitu, katakanlah ya. Aku juga lupa dulu pertanyaannya apa aja ya. Kira-kira 2 minggu setelah ujian itu, kira-kira tengahan Februari, aku dapat pengumuman waktu aku diterima di program tersebut. Waktu itu aku juga lagi proses daftar beasiswa ya, dan aku sempat negosiasi juga dengan mereka kalau misal aku nggak dapat beasiswanya tahun ini, bisakah aku join juga tahun depan tanpa tes lagi, karena kan aku udah barusan tes nih gitu. Nah kalau buat S3 ada lagi sih ceritanya, tapi mungkin kayak kepanjangan ya kalau aku jelasin semuanya di sini. Jadi mungkin minggu depan aku akan jelasin tentang ya sedikit banyak tentang motivasiku lanjut ke S3 dan proses apa yang terjadi selama aku apply S3 dulu. Jadi nggak cuma buat program ini aja yang sekarang aku lakuin, tapi juga buat program yang lain yang akhirnya aku nggak diterima. Jadi terima kasih semuanya sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat, silakan di-share, silakan dibagikan ke teman-teman yang emang tertarik buat studi di luar negeri, nggak cuma di Belanda, tapi di mana aja. Kalau aku bisa bantu, mereka ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Dan karena ini udah agak gelap juga, kayaknya videonya harus stop di sini.
So see you all next week. Dadah.